Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran untuk melaksanakan pembelajaran daring pada pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk mengisi absensi terlebih dahulu di Google Classroom yang telah Ibu sediakan ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan minggu lalu, kita telah membahas mengenai upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja serta sistem upah di Indonesia. Apakah kalian masih ingat gimana sih caranya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja? Jadi, untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja itu ada 3 sektor. Yang pertama dari pemerintah, contohnya dengan mengadakan latihan kerja. Yang kedua ada dari sektor perusahaan ataupun swasta. Contohnya itu dengan mengadakan magang untuk anak SMA maupun untuk anak mahasiswa. Yang terakhir, yang ketiga, ada dari individu. Caranya yaitu dengan menanamkan jiwa wirausaha. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi mengenai pengangguran yang meliputi pengertian pengangguran, faktor yang mempengaruhi pengangguran, jenis-jenis pengangguran, dampak dari pengangguran, dan cara mengatasi pengangguran tersebut. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa sih pengangguran itu? Bahwa pengangguran itu merupakan angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan atau yang sedang mencari pekerjaan. Ada pengertian pengangguran menurut para ahli. Yang pertama menurut Sukirno, pengangguran merupakan jumlah tenaga kerja dalam bidang perekonomian yang aktif untuk mencari pekerjaan namun belum mendapatkan pekerjaan tersebut. Sedangkan Nanga berpendapat bahwa pengangguran itu merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang termasuk ke dalam kategori angkatan kerja namun mereka belum mendapatkan pekerjaan atau tidak memiliki pekerjaan. Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa pengangguran itu merupakan suatu keadaan di mana angkatan kerja, yaitu umur 15 sampai 65 tahun yang tidak memiliki pekerjaan atau secara aktif sedang mencari pekerjaan. Lalu selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pengangguran. Ada 7. Yang pertama, besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Maksudnya, masyarakat di Indonesia ini banyak sekali lulusan SMA, SMP maupun sarjana. Nah, mereka itu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Namun, kita perlu ingat bahwa lapangan pekerjaan yang ada itu sangatlah sedikit. Nah, hal tersebutlah yang bisa menyebabkan pengangguran itu terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan untuk para pekerja. Yang kedua, masyarakat atau warga negara tidak memiliki keterampilan yang tinggi serta pendidikannya yang rendah. Nah, ketika kita akan melamar pekerjaan di suatu perusahaan, tentu perusahaan itu akan memiliki persyaratan apa saja nih yang harus dipenuhi oleh pelamarnya. Contohnya nih, suatu perusahaan memberikan persyaratan untuk calon pekerjanya harus lulusan yang S1 misalkan. Jadi otomatis yang lulusan SMA itu akan tereliminasi. Nah, yang lulusan SMA atau yang tereliminasi itulah yang akan menyebabkan pengangguran. Nah, oleh karena itu sangat penting kita harus memiliki keterampilan yang tinggi dan harus mendapatkan pendidikan yang setinggi pula untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang kita inginkan. Yang ketiga, adanya kemajuan teknologi yang menggantikan peran manusia. Sebenarnya dengan adanya kemajuan teknologi ini bisa berdampak baik maupun buruk. Baiknya, dengan adanya kemajuan ini bisa membantu manusia dalam melaksanakan pekerjaannya.
Namun dampak buruknya yaitu manusia ini bisa digantikan perannya oleh mesin. Contohnya nih, suatu perusahaan dalam memproduksi barangnya biasanya dilakukan oleh tenaga manusia. Namun dengan adanya kemajuan teknologi ini, perusahaan memutuskan untuk memberhentikan pegawai sebelumnya dan digantikan perannya oleh mesin. Nah, sebab itulah kemajuan teknologi tersebut bisa meningkatkan pengangguran. Lalu yang keempat, adanya PHK atau pemutusan hubungan kerja. Nah, ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang sedang mengalami kebangkrutan. Karena bagaimana perusahaan itu bisa membayar pegawainya, karena pendapatannya juga itu menurun atau bahkan tidak ada sama sekali. Maka perusahaan secara terpaksa PHK-kan karyawannya. Oleh karena itu, adanya PHK tersebutlah bisa meningkatkan pengangguran. Yang kelima, adanya persaingan pasar global. Perusahaan asing banyak mendirikan perusahaannya di Indonesia. Tentu hal tersebut menjadikan dampak positif karena bisa membuka peluang pekerjaan baru. Namun memang sayangnya perusahaan asing tersebut sebagian besar itu merekrut pekerjanya malah dari tenaga asing. Sehingga adanya persaingan pasar global tersebut di negara kita sendiri akan semakin mempersulit dan akan mempersempit lapangan pekerjaan untuk warga negara kita sendiri. Nah, hal tersebutlah yang bisa meningkatkan pengangguran. Lalu yang keenam, masalah geografis atau jauh dari perkotaan. Biasanya suatu perusahaan itu dalam membangun kantornya itu berada di wilayah kota. Makanya kenapa penduduk kota itu biasanya memiliki peluang lebih besar ketimbang dari penduduk yang berada di desa. Dan biasanya perusahaan itu merekrut karyawannya yang berdomisili dekat dengan perusahaan atau kantornya. Lalu yang ketujuh ada kemiskinan. Nah, kemiskinan ini bisa menyebabkan pengangguran. Begitu juga sebaliknya, pengangguran bisa menyebabkan kemiskinan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Hal ini dikarenakan biasanya warga ataupun penduduk yang mungkin tidak mampu, mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi. Maka dari itu, mereka sulit untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Lalu sekarang kita membahas mengenai jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran itu dibagi menjadi dua. Ada pengangguran berdasarkan faktornya, ada berdasarkan sifatnya. Kita bahas dulu untuk yang faktor penyebabnya dulu. Yang pertama ada pengangguran musiman. Pengangguran ini biasanya terjadi akibat adanya pergantian musim. Biasanya terjadi pada para petani. Biasanya para petani itu akan menganggur ketika di masa panceklik karena masa panennya itu telah usai. Lalu yang kedua ada pengangguran friksional atau peralihan. Nah, pengangguran ini terjadi karena penawaran tenaga kerja lebih besar daripada permintaan tenaga kerja, atau tenaga kerja ini sebenarnya sudah memiliki pekerjaan, namun mereka itu ingin pindah ke pekerjaan yang baru gitu. Nah, itulah fase peralihan tersebut disebutnya pengangguran friksional. Lalu yang ketiga ada pengangguran struktural. Nah, ini contoh dari pengangguran strukturalnya. Jadi, pengangguran struktural itu terjadi karena adanya perubahan struktur kehidupan masyarakat, misalnya dari agraris ke industri. Lalu yang keempat ada pengangguran voluntari. Nah, pengangguran ini terjadi karena sebenarnya nih orang ini masih mampu untuk bekerja, namun mereka dengan sukarela untuk berhenti bekerja atau tidak bekerja lagi karena mereka menganggap bahwa mereka itu sudah kaya. Jadi yang kayanya 7 turunan tuh, nah ini nih contohnya. Jadi mereka tuh udah merasa kaya dan tidak mau bekerja lagi. Yang kelima, ada pengangguran teknologi. Tadi sudah Ibu jelaskan di faktor yang menyebabkan pengangguran. Jadi adanya pergantian tenaga manusia kepada tenaga mesin.
Nah, ini contohnya di sektor perbankan. Jadi, dulu kalau kita mau menabung uang nih atau menyetorkan uang, kita itu harus datang langsung ke bank, harus ngantri dulu. Nah, sekarang kita apabila ingin menabung atau menyetorkan uangnya itu tidak perlu datang ke bank, kita datang saja ke ATM karena sudah bisa menyetor uang secara tunai. Nah, sehingga para pegawai bank tersebut bisa saja terancam karena tenaga manusia itu bisa digantikan dengan tenaga mesin. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis pengangguran berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada pengangguran terbuka. Nah, pengangguran terbuka ini suatu kondisi di mana seseorang ini tidak memiliki pekerjaan sama sekali dan tidak berusaha untuk mencari pekerjaan. Nah, pengangguran terbuka ini biasanya disebabkan karena tidak adanya kesempatan pekerjaan. Lalu yang kedua, ketidakcocokan pelamar kerja dengan kesempatan kerja karena latar belakang pendidikan. Lalu yang ketiga, karena orang ini memang tidak ingin untuk bekerja. Lalu yang kedua ada pengangguran setengah menganggur. Nah, kondisi ini di mana sebenarnya seseorang itu bekerja namun ia tidak bekerja secara produktif. Jadi mereka itu tidak terkekang oleh waktu dan mereka itu biasanya tidak pasti nih kapan pekerjaan itu akan datang. Nah, contoh dari pengangguran setengah menganggur ini biasa kita kenal sebagai freelance. Nah, ini contoh dari freelance. Ada misalkan arsitektur atau enggak desain interior dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada pengangguran terselubung. Nah, ini terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal ataupun maksimal. Nah, ini biasanya disebabkan karena ketidakcocokan antara keterampilan tenaga kerja dengan pekerjaan yang ia ambil. Contohnya misalkan lulusan D3 keperawatan bekerja sebagai sekretaris di suatu perusahaan. Nah, kemudian lulusan D3 keperawatan ini tidak bisa menjalankan fungsi kesekretariatan yang seharusnya ia miliki sebagai seorang sekretaris. Maka hal tersebut bisa menyebabkan terhambatnya suatu proses pekerjaan yang ada. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa pengangguran terselubung ini terjadi karena ketidakcocokan keterampilan tenaga kerja dengan pekerjaan yang mereka ambil. Lalu materi selanjutnya mengenai dampak dari pengangguran, itu ada 5. Yang pertama, permintaan dan penawaran agregat menurun. Ini sudah jelas bahwa pengangguran itu kan tidak menghasilkan uang, tidak memiliki uang, maka permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa itu akan menurun, sehingga bisa menurunkan permintaan dan penawaran secara agregat. Lalu yang kedua, penerimaan negara menurun. Sudah kita ketahui bahwa penerimaan negara paling besar itu disumbangkan dari pajak. Maka apabila pengangguran itu tidak memiliki penghasilan, maka otomatis akan menurunkan pajak penghasilan. Lalu yang ketiga, ada tingkat kesejahteraan menurun. Nah, pengangguran ini bisa menjadi tolak ukur suatu negara dikatakan makmur atau tidak. Jadi apabila pengangguran di suatu negara itu tinggi, maka tingkat kemakmuran suatu negara itu rendah, begitu juga sebaliknya. Lalu yang keempat, ada angka kemiskinan meningkat. Tadi sudah Ibu jelaskan di materi sebelumnya bahwa pengangguran tinggi itu akan menyebabkan kemiskinan yang tinggi pula. Lalu yang terakhir ada biaya sosial meningkat. Karena pengangguran ini meningkat pula, maka akan adanya masalah-masalah sosial baru seperti tingginya angka kriminalitas. Maka pemerintah harus memiliki dana baru atau anggaran baru untuk menyelesaikan gejala sosial yang ada untuk bisa memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Lalu materi selanjutnya yaitu cara mengatasi pengangguran. Yang pertama dengan memperluas lapangan pekerjaan. Yang kedua dengan mengadakan bursa tenaga kerja.
Yang ketiga, dengan memberikan pelatihan kerja. Yang keempat, dengan meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Yang kelima, meningkatkan jiwa kewirausahaan. Dan yang keenam, yaitu transmigrasi. Mungkin sekian video pembelajaran pada kali ini. Apabila kalian ada yang ingin ditanyakan, lanjut saja di Google Classroom ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.